Selain kita melihat ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Kita juga melihat rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan labaan dari suatu perusahaan. Kita juga perlu melihat rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu menunjukkan suatu efisiensi, suatu efektivitas dari suatu perusahaan. Biasanya yang kita lihat adalah aset turnover atau sales to asset turnover. Jadi kita melihat dari total aset yang ada, ini nanti sebenarnya kita bisa pilih ya, dari aset-aset produktif yang ada kira-kira menghasilkan penjualan berapa. Ya, tentu kita harus melakukan perbandingan apple to apple. Lahan 100 meter katakan di daerah Menteng, Jakarta Pusat, tentu tidak bisa dibandingkan dengan bahkan 1000 meter tapi di daerah pinggiran kota atau di luar pulau misalnya. Jadi aset pun juga kita harus melihat perbandingannya. Tapi itu menunjukkan bagaimana aktivitas suatu perusahaan menghasilkan penjualan dari total aset yang ada. Lalu yang kedua, kita juga perlu melihat inventory turnover. Itu biasanya kita melihat untuk seberapa besar produktivitas suatu perusahaan dalam membuat persediaan atau inventory yang cukup sehingga menghasilkan suatu penjualan tertentu. Rumusnya kita sudah paham, yaitu HPP atau harga pokok produksi dibagi dengan inventory. Inventorinya ini apa? Biasanya kita menggunakan inventory rata-rata. Jadi karena inventory kan juga bisa naik turun. Jadi kita bisa melihat kira-kira untuk menjual suatu jangka waktu tertentu, menghasilkan suatu produk yang terjual, itu kita harus melakukan pembuatan suatu barang atau produksi, kira-kira persediaannya berapa lama. Setelah itu kita juga melihat account receivable turnover atau piutang turnover, yaitu rasio penjualan terhadap account receivable atau piutang. Kita juga lihat piutang ini adalah piutang rata-rata untuk smoothing ya, karena kan tentu ada perbedaan dalam bulan-bulan tertentu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kira-kira penjualan ini berapa lama untuk bisa menjadi cair. Jadi account receivable atau piutang ini kira-kira bisa berapa lama untuk mensupport suatu penjualan tertentu. Misalnya katakan penjualan ini 100 dalam 1 tahun, misalnya penjualan 100. Jika account receivable-nya itu 10, katakan rata-rata 10, berarti penjualannya ini 100 dibagi 10, berarti 10. Jadi berputar 10 kali. Kecepatan perputaran, efektivitas dari piutang. Setelah itu juga kita kadang melihat account payable turnover, yaitu menghitung berapa besar, berapa efektivitas, berapa yang diperlukan suatu hutang dagang atau account payable untuk memproduksi barang. Account payable tetap selalu kita menggunakan angka rata-rata. Rumusnya adalah HPP, harga pokok produksi, dibagi dengan account payable rata-rata. Ingat, semuanya harus apple to apple. Ya, jadi selamat melakukan riset dan kita melakukan pilihan saham-saham dari emiten yang baik, dan kita harus mampu melakukan analisa dengan baik. Terima kasih.